Halo semuanya, di materi praktikum pengolahan data besar yang ke-8 ini, kita akan membahas materi mengenai Introduction to PySpark. Jadi semuanya itu diasumsikan sudah melakukan instalasi dan konfigurasi terhadap Spark. Sebelum masuk ke dalam modul praktikum, sini mau dijelaskan sedikit tentang Spark. Nah, Spark ini merupakan engine yang digunakan untuk memproses data. Nah, data yang dimaksud di sini itu adalah data yang jumlahnya sangat besar. Data yang ukurannya sangat besar. Nah, kalau di praktikum sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai Hadoop ya. Hadoop dan Spark ini merupakan big data platform. Nah, bedanya kalau di Hadoop itu Hadoop itu digolongkan sebagai batch processing, sedangkan Spark digolongkan sebagai stream processing. General purpose dari Spark ini itu ada data processing, data transformation, dan juga ada pengolahan machine learning gitu. Spark ini dijalankan secara paralel karena di dalam Spark ini sudah disupport distributed computing. Jadi dapat dilakukan horizontal upscaling. Selain itu, Spark juga didukung oleh beberapa bahasa pemrograman seperti Scala, Java, Python, dan R. Tapi di sini, di praktikum ini, kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Library yang ada di Apache Spark ini, beberapa di antaranya adalah Spark SQL, yang kedua itu ada Spark Streaming, kemudian ada Machine Learning, selanjutnya ada Grep. Oke, kita masuk ke modul praktikumnya. Yang pertama di sini kita akan mengimport PySpark. Oke, di latihan yang pertama ini kita akan menjalankan Spark. Di sini kita import PySpark, kemudian kita import juga Spark Session dari PySpark SQL-nya. Sini kita definisikan variabel Spark. Nah, untuk menjalankan Spark ini kita memerlukan Spark Session. Spark Session ini kita gunakan untuk mengakses public method dan juga instansiasi yang ada di dalam Spark. Misalnya membaca atau read JSON file, text file, dan juga Parquet table. Di sini kita gunakan Spark Session, kemudian di sini juga kita alokasikan 2 core untuk masternya. Yang ini opsional ya. Kemudian untuk praktikum kali ini kita akan membuat aplikasi name-nya itu P08_name. Ini jangan lupa diubah name-nya itu sesuaikan dengan name kalian. Kemudian kita di sini juga menggunakan fungsi get or create. Nah, get or create ini sangat direkomendasikan ketika kita membuat Spark Context. Karena get or create method ini digunakan untuk mengget atau menginstansiasi sebuah Spark Context dan meregister atau mendaftarkannya sebagai sebuah singleton object. Kemudian di sini kita definisikan sebuah variabel SC. SC yang kita definisikan sebagai Spark yang menggunakan modul Spark Context. Spark Context ini merupakan sebuah saluran untuk mengakses semua fungsionalitas Spark. Jadi cuma ada satu Spark Context untuk masing-masing JVM. Spark Context ini kita asumsikan sebagai Spark Driver Program yang berguna untuk menghubungkan yang gunanya itu untuk terhubung ke manajer cluster. Kenapa perlu terhubung ke manajer cluster? Karena Spark Context itu merupakan driver program kan. Jadi tugas utamanya itu mengontrol, mensubmit atau mengirimkan Spark jobs dan juga
Driver program ini akan melakukan komunikasi dengan resource manajernya, seperti Yarn, Mesos, dan lainnya. Nah, melalui Spark Context ini, Spark Driver Program dapat mengakses konteks lain seperti SQL Context, Hive Context, dan Streaming Context. Oke, sekarang kita coba jalankan Spark-nya. Kemudian, setelah kita jalankan variabel yang udah kita definisikan tadi, kita cek Spark Session-nya. Spark Session-nya kan kita definisikan dalam sebuah variabel Spark kan. Jadi kita cek di sini output dari Spark. Kemudian kita eksekusi juga Spark Context-nya. Di sini bisa kelihatan versi dari Spark yang kita gunakan, jumlah master yang kita alokasi, dan nama aplikasi yang udah kita set sebelumnya. Sini kita coba akses Spark UI-nya. Ini karena belum ada job yang dilakukan ya. Ini spesifikasi dari environment yang kita gunakan. Ini halaman eksekutornya, dan yang terakhir ini halaman SQL. Di sini kita masih belum menggunakan program yang menggunakan SQL. Nah, coba diperhatikan apa bedanya dari keduanya ini. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke sel selanjutnya, kita harus tahu dulu kalau misalnya Apache Spark itu punya 3 jenis data. Yang pertama itu adalah RDD atau Resilient Distribution Dataset. Yang kedua data frame, dan yang ketiga itu dataset. Nah, RDD ini sendiri merupakan penyimpanan data pada Spark yang disimpan dalam bentuk menyerupai list. RDD ini bersifat immutable, yang artinya tidak bisa diubah. Jadi kalau misalnya kita mau menambah atau memproses data lain, itu kita harus menyimpannya kembali. Kita bisa simpan dalam variabel yang sama ataupun variabel yang berbeda. RDD ini fungsinya juga bisa melakukan transformation. Fungsi dari RDD ini salah satunya adalah transformation. Jadi nanti di dalam RDD ini akan digunakan fungsi seperti map, flat map, sort by, filter, gitu. Dan fungsi yang lainnya itu adalah action. Di action ini terdiri dari beberapa fungsi seperti reduce, aggregate, take, for each. Dan sifat dari RDD ini sendiri itu adalah lazy, karena RDD ini hanya mengoptimize pekerjaannya sampai program melakukan action. Jadi pekerjaan lain yang tidak berkaitan tidak akan dikerjakan. Simpelnya RDD itu merupakan data yang tidak terstruktur, sedangkan data frame itu data yang lebih terstruktur daripada RDD. Misalnya SQL, CSV gitu. Kemudian dataset itu, atau dapat dikatakan data frame ini merupakan gabungan dari RDD dan scheme. Dan yang ketiga, dataset. Dataset ini merupakan gabungan dari RDD dan data frame. Nah, sifatnya itu static typing. Nah, karena sifatnya static typing ini, jadi di Python kita tidak menggunakan dataset. Karena Python sendiri tidak mendukung static typing. Static typing itu sendiri available di Java dan juga Scala. Nah, kita masuk ke dalam contoh RDD. Di sini kita coba untuk meng-create RDD menggunakan parallelize function. Contohnya, di sini kita assign variabel namanya nums, dan kita gunakan fungsi parallelize terhadap Spark Context tadi. Nah, nums ini nanti kita isi dengan
data berikut ini 1, 2, 3, 4. Nah, map ini kalau kalian masih ingat yang di penjelasan sebelumnya, map ini kan merupakan salah satu transformation yang terdapat dalam RDD. Nah, di sini kita mau melakukan transformasi terhadap nums yang udah kita definisikan di awal, yaitu 1, 2, 3, 4. Kita transformasikannya gini, X dikali X, dimana X yang dimaksud ini adalah nums yang ada di dalam sini. Untuk menampilkan RDD kita gunakan fungsi collect. Kita coba run. Nah, hasilnya jadi 1, 4, 9, 16 karena tadi kita sudah melakukan transformasi terhadap nums yaitu X kali X. Yang artinya kuadrat dari isi nums ini sendiri. Jadi 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Kemudian di sini kita akan mengecek tipe data dari nums. Tipe datanya adalah RDD, PySpark.rdd. Collect ini untuk menampilkan data yang terdapat di variabel nums. Oke, kita masuk ke contoh yang lainnya. Di sini kita buat variabel baru namanya input list. Input list ini terdiri dari list Adi, Budi, Cahaya. Sini mau bikin RDD lagi ya. Misalnya variabelnya itu RDD1. Kita parallelize-kan, kita gunakan fungsi parallelize untuk input listnya. Oh ya, kita jalankan dulu. Kemudian kita cek tipe data dari RDD1 ini. Ya, tipe datanya RDD karena kita menggunakan fungsi parallelize tadi. Dan kita lihat hasilnya menggunakan fungsi collect. Dan dikembalikan lagi input list yang ada di awal. Adi, Budi, dan Cahaya. Nah, RDD dan data frame. Jadi kita itu bisa mengconvert RDD atau RDD ke dalam sebuah data frame. Dan sebaliknya, kita juga bisa mengconvert data frame menjadi RDD. Sini misalnya data frame yang pertama. Kita gunakan fungsi create data frame. Nah, yang mau kita convert di sini itu adalah RDD1 yang isinya Adi, Budi, dan Cahaya. Di DF1 ini kita akan meng-create data frame dengan header yang akan kita gunakan adalah name. Oke, kita jalankan. Kemudian kita cek tipe data dari DF1. Nah, di sini tipe datanya itu udah berubah. SQL.DataFrame. Oh ya, data frame itu juga dikenal sebagai Spark SQL. Makanya di sini tipe datanya itu ada SQL data frame. Nah, di data frame ini kita menampilkan datanya itu menggunakan fungsi show. Kalau di RDD kita pakai fungsi collect, di sini di data frame ini kita menggunakan fungsi show. Kita eksekusi. Nah, jadinya bentuknya yang dihasilkan sudah menjadi data frame. Kemudian kita lanjut ke latihan selanjutnya, yaitu mengkonversi data frame ke dalam bentuk RDD. Misalnya kita set variabelnya itu RDD2. Kita mau mengkonvert data frame yang pertama tadi. Data DF1 tadi. Variabel DF1. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mengkonvert data frame ke RDD itu kita tinggal panggil modul RDD. Kita jalankan. Kemudian di sini kita cek tipe data dari RDD2 ini, dari variabel RDD2. Nah, tipe datanya ini udah RDD. Kemudian kita tampilkan nilai yang terkandung di dalam variabel RDD2 ini menggunakan fungsi collect. Nah, jadi masing-masing row name yang pertama itu
berisi Adi, row untuk name yang kedua itu Budi, row name yang ketiga berisi Cahaya. Kemudian contoh lainnya dari transformasi RDD ke data frame. Oke, tadi karena kita udah taruh DF1, di sini kita coba taruh yang DF2. Nah, di sini kita langsung mengenerate datanya dari RDD. Kan di sini kita pakai fungsi parallelize ini. Dan ini data yang mau kita input. Terus kita langsung convert ke data frame pakai fungsi toDF. Nah, ini untuk header masing-masing row-nya. Nah, karena kita mengconvert ke data frame, jadi cara untuk menampilkan data frame kita itu adalah menggunakan fungsi show. Oke, bisa kita lihat di sini hasilnya. Untuk header dari row yang pertama itu call 1 isinya 147. Untuk header dari row yang kedua yaitu call 2 berisi data 258 dan selanjutnya. Selanjutnya kita cek tipe data dari data frame dari variabel df2. Ya, di sini sudah berubah jadi di sini terbukti ya kalau misalnya df2 itu adalah data frame. Terus kalau misalnya mau kita convert ke dalam bentuk RDD, tadi RDD2, sini RDD3. Jadi kita mau convert variabel df2 ini menjadi RDD. Kita transformasi data frame dari variabel df2 tadi menjadi RDD. Oke, di sini kita cek tipe data untuk variabel RDD3. Nah, sudah berubah. Kemudian kita bisa cek hasilnya untuk RDD3. Karena dia itu RDD, kita pakai fungsi collect. Nah, kemudian kita masuk ke latihan yang kedua, itu log mining with Spark. Jadi di modul praktikum ini akan disediakan text file. Nah, di sini text file yang digunakan itu semi-structured data. Di sini kita set sebuah variabel untuk membaca text file yang diberikan dalam modul. Kita set variabel log file untuk meread datanya. Nah, tadi ini kan Spark session. Spark session ini kan bisa digunakan untuk membaca data, ya kan? Di sini kita membaca data text file dan kita set variabel log file yang akan kita gunakan untuk mendefinisikan fungsi membaca file teks yang sudah disediakan dalam modul. Kemudian kita hitung data yang terdapat di dalam file teks tersebut menggunakan fungsi count. Nah, jadi ada 100 data. 100 log file ya di dalamnya. Jadi di dalam data NASA 100 ini ada 100 data. Kalian akan menemukan 100 data. Untuk mengecek data yang pertama, untuk menampilkan data yang pertama kita bisa menggunakan fungsi first. Nah, ini yang dihasilkan. Oke, kita bisa cek isi dari file teks yang disediakan. NASA 100. Nah, ini data yang pertama. Value-nya itu in24.inetnapr.com. Udah sama kan? Kemudian kita lanjut ke sel selanjutnya. Sini ada pertanyaan, berapa banyak yang mengakses dari Jepang. Nah, kalau dilihat dari datanya,
Di sini kita asumsikan yang mengakses dari Jepang itu yang pakai domain .jp. Jadi di sini kita definisikan variabel host Japan yang isinya itu memfilter log file yang berisi yang value-nya itu mengandung domain .jp. Oke, sekarang kan kita mau menghitung berapa banyak yang mengakses, jadi kita menggunakan fungsi count. Jadi kita count variabel host Japan tadi. Nah, ada 11 yang mengakses menggunakan domain .jp ini. Kemudian di sini kita bisa tampilkan 5 data teratasnya. Nah, ini yang mengakses menggunakan domain .jp. Oke, selanjutnya kita masuk ke latihan menjalankan aplikasi secara self-contained. Jadi nanti kalian bikin sebuah file Python, kalian bikin penamanya itu log mining 100. Terus kalian ketikkan seperti ini. Jangan lupa kalian set aplikasi name-nya. Nah, di sini kita menggunakan teks NASA 100 yang kita gunakan di latihan sebelumnya. Jadi kalian perhatikan direktorinya, kalian sesuaikan dengan direktori yang terdapat yang kalian setting di lokal kalian. Kemudian kita coba jalankan menggunakan perintah berikut ini. Sesuaikan direktorinya dengan lokasi dari file teks kalian ya. Sini kita jalankan perintah spark submit, terus nama filenya. Oke, kita tunggu hasilnya. Nah, ini output yang kita harapkan. Di sini udah muncul. Tadi kan kita assign yang mau di print ke dalam konsol kita itu kan hello Spark, there are di sini %i itu jumlah host yang dari Japan itu, there are number of hosts from Japan. Dan inilah hasilnya. There are, tadi kan ada 11, jadi ada 11 host dari Japan. Oke, selanjutnya kita masuk ke latihan yang ketiga, yaitu Big Data Log Mining with Spark. Data yang disediakan di sini dalam bentuk arsip, gzip. Jadi nanti kalian gunakan data arsip tersebut untuk menjalankan latihan 3 ini. Nah, di latihan 3 ini kalian create lagi sebuah file Python. Kalian bikin namanya itu log mining big. Nih. Terus kalian ketikkan kode berikut ini. Nah, kalian sesuaikan juga nanti direktorinya ini sesuai dengan direktorinya kalian. Nah, ini kan kita menggunakan arsip. Jadi kalau misalnya di PySpark ini kita nggak perlu melakukan unzip terhadap gzip ini. Langsung aja kita muat dataset kita yang dalam bentuk gzip ini. Nah, di log file kali ini kita menggunakan cast. Oke, sekarang kita coba mengaksesnya. Cara mengaksesnya itu masih sama seperti yang latihan sebelumnya, yaitu Spark Submit. Tinggal kita ganti aja namanya. Nama file yang mau kita akses itu kan logminingbig.py. Oke, kita enter. Nah, hasil yang diharapkan untuk ditampilkan dalam command prompt ini adalah hello Spark, there are number of hosts from UK,
Terus hello Spark, there are number of hosts from Japan. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan ya, yang udah kita definisikan dalam file Python-nya. Sama kan? Oke, selanjutnya ini yang keempat adalah exercise. Di sini kalian coba buat program untuk menyelesaikan exercise yang ada di dalam modul ini. Kalian bisa langsung kerjakan di sel yang ini, di sel yang udah disediakan dalam template ini. Nah, terus di sini coba kalian bandingkan juga waktu yang digunakan ketika menggunakan CAS dan juga ketika tidak menggunakan CAS. Coba nanti kalian tunjukkan di sini dan coba kalian kasih tahu kenapa alasannya. Sekian modul praktikum 8 yang membahas mengenai Introduction to PySpark ini. Jika ada yang ingin didiskusikan bisa disampaikan melalui WA Group. Terima kasih.